Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita dapat berkumpul di MA Nurul Alam dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar thalaqul ilmi ya. Semoga kita doa dulu sebelum belajar dimulai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat manfaat di sini wa dunya hatta. Al-Fatihah. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Oke, absen. Masuk semua dah? Alhamdulillah. Iya, absen dulu. Oke, Afifah. Jam ke 56 ya? 56. Aina ya. Alfi. Anissa. Atta. Ayu. Izin. Oke. Fitriati. Sakit. Sakit apa, Rek? Sakit. Pak Anu satu ya. Hamidah. Biro. Hidayatul. Izin. Duh, tadi kok masuk? 34 enggak ya? Ilma. Biro. Imro'atun. Izin. Ada. Launa. Meta. Izin. Naila. Naila Safira. Nurul. Putri. Rahma. Saskia. Kayak nganu ya, artis. Saskia siapa sih ini? Saya Gultik. Sylvia. Verina. Oke, baik, sudah semua ya. Baik, alhamdulillah. Oke ya. Kan sudah MA ya, sambil mungkin nanti kita belajar bahasa Inggris juga ya, bukan hanya tentang akidah saja, ada akhlak, bahasa Inggris juga. Ya. Oke. Kaifa haluk? Bahasa Arab itu ya, bukan bahasa Inggris ya. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair. Oke, baik. Kalau bahasa Inggris berarti apa? How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too ya. Oke, baik. Ya, tetap semangat ya, walaupun sudah siang menjelang sore gitu ya. Oke, baik. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang yang namanya hasad sama ujub. Itu apa gitu? Apa itu hasad? Apa ini? Hilang ini. Nah, ya, apa itu hasad dan ujub? Kalau ujub membanggakan diri sendiri. Oke ya. Ya, kemarin kita sudah belajar apa? Iya, kemarin apa lupa ya, hubud dunia ya. Sekarang belajar tentang hasad dan ujub. Apa itu ya? Oke, baik. Ini sebelumnya ada pantun nih. Apa ini pantun? Ke kota di hari Ahad, pergi naik berarti mari jauhi sifat hasad, yaitu dengki dan iri hati. Pak tani panen ketela, dibawa pulang untuk dimakan. Hasad itu sifat tercela, merusak hati dan juga kebaikan. Naik kapal di Tanjung Priuk, berhenti di pelabuhan Bagan Siapian. Sifat hasad itu buruk, menghilangkan kebaikan seperti dia lahap api. Ini nanti ada hadisnya loh ya, hadisnya nanti. Terakhir itu ada hadisnya. Baik, sampean pernah nggak ketika ada temennya dapat juara atau dapat sesuatu yang membanggakan terus merasa iri dengki? Wah, yore, wapi gitu. Dah ini oleh aku gitu. Gak bisa, karena apa? Tiap orang itu mempunyai bagiannya dewi-dewi. Mulai bagian dewi. Ada yang dicetak menjadi orang yang kaya, ada yang kurang mampu. Tapi pokoknya sugih kabeh kan bingung. Terus apa sing kate macul lho. Mosok wong sugih-sugih kae kan macul kan ya. Aneh ngomongnya. Oke ya, itu ya. Oke. Terus ketika kita belajar tentang
sifat tercela tentang hasad dan juga ujub itu gunanya apa? Nah, kita malah tahu apa sih jenis hasad, apa yang namanya hasad, namanya ujub itu apa. Kita bisa tahu ciri-cirinya, pengertiannya, dan juga cara menghindarinya dan lain-lain seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Tujuan belajarnya ini ya. Ya, tahu. Nah, itu siapa itu? Masih sama. Menghindari akhlak tercela. Ya, dan dampak negatifnya ketika kita itu mempunyai akhlak tercela itu apa? Karena apa? Orang yang punya akhlak tercela mesti dijauhi oleh teman-teman. Ono arek kok medhit wis dalam arek aku neh wah arek itu gak tahu peweh blas gitu ya. Wis sampai pemene kentutnya itu tidak boleh dibawa gitu, saking pelite itu. Oke, baik. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Oke. Baik, pembelajarannya kita bagi kelompok. Nanti ada satu kelompok 4 anak seperti biasa. Ya. Kita bagi kelompok ya. Oke. 4 anak, nanti materinya ada 2. Ujub dan juga hasad. Oke. Nanti setelah pembagian kelompok, 2 anak pokoknya si A dan B, terus C sama D. Si A dan B nanti berkumpul menjadi satu majelis. Yang C sama D berkumpul menjadi satu majelis. Nah, kelompok yang majelis pertama tadi membahas tentang hasad. Yang kelompok majelis yang kedua membahas tentang ujub. Nah, oke. Baik, langsung kita buat majelis gitu ya. Majelis, oke. Baik teman-teman, sudah selesai mengerjakan ya? Oke, baik. Sebelumnya ini ada satu gambar. What do you think about this picture? Ya, apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Orang yang hasad. Ya, iri, ujub atau hasad? Hasad. Kenapa kok hasad? Karena melihat temannya juara. Ya Allah, Mbak, sampai kok iso ngono ya. Ngono ya. Jadi ketika kita melihat orang lain dapat juara, ya Allah, muga-muga aku juga bisa seperti itu ya Allah. Ojo kok mek ngono tok aku yo gak iso. Ya, kalau kita mendapatkan ada orang lain mendapatkan penyampaian, kita harus juga merasa senang sesama muslim kayak gitu ya. Ya Allah, ono koncone dadi direktur bank mau ya Allah senang. Ya suatu saat mungkin karena kita senang kepada orang lain mendapatkan suatu nikmat, kita juga mendapatkan nikmat itu. Ya, gitu ya. Jadi iri dengki gak bakalan malah dihukum tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan orang lain itu. Yes. Oke. Oh iya, tadi ada slide-nya ini ya. Let's start our discussion. Tadi sebelumnya seharusnya ada slide ini. Oke, lupa ya tadi ya. Oke, sekarang present the result of group discussion. Saya akan manggil satu orang, silakan untuk mempresentasikan hasilnya ke depan temannya. Mbak Saskia, silakan. Ya, silakan bacakan hasil tulisannya di depan kelas. Yang yang kolom-kolom. Ya, kalau sini aja apa. Ayo cepet-cepet. Waktu. Yang aja, yang itu yang enggak yang itu. Ya, yang itu aja, yang itu ya. Tuh. Oke, ayo cepet. Durasi. Ayo cepet maju. Dibaca. Dibaca aja. Oke, silakan dibaca. Ya. Oke, guys. Persis sama itu ya. Oke, silakan dibaca, Mbak. Oke. Salam terus dibaca, salam. Oke, silakan. Ayo, enggak apa-apa, enggak usah grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
akan mempresentasikan tentang diskusi dengan kelompok barusan. Ya. Yang pertama, pengertian dan dalil hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Terus? Yang kedua, hikmah menjauhi akhlak tercela. Yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, terhindar dari dosa. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar sesama. Yang keempat, memiliki hati yang tenang. Terus? Dampak negatif akhlak tercela. Yang pertama, membawa ke arah kesombongan, menggugurkan pahala, meremehkan dosa di hadapan Allah, dan melupakan bahwa segala nikmat berasal dari Allah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Ini ada hadiah ya buat Mbak Saskia ya. Oke, warna ungu. Oke, baik ya. Itu ya. Jadi ada apa tadi? Ada pengertian, ada sebab, ada dampak negatif, ada hikmah dan lain-lain. Oke, jadi kita tadi sudah baik presentasinya. Nah, kita simpulkan sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Hasad. Hasad itu adalah apa? Penyakit. Ya, kurang ini ya, dan ingin nikmat itu pindah kepada dirinya. Itu tentang pengertian hasad. Dalilnya apa? Intam saskum hasanatun tasukhum wa intusibhum sayiatun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka malah gembira. Ono koncone ada temene oleh bencana malah gembira. Oleh kancane kita tadi mendapatkan suatu nikmat malah susah. Ya, itu kewalik ya. Sesama muslim harusnya ketika temannya dapat musibah, kita juga sama-sama prihatin. Kalau temannya mendapatkan suatu nikmat, kita juga senang. Oke, lanjut. Tadi juga ada sebab-sebabnya hasad. Berarti sebabnya apa? Yang paling utama apa? Orang lain mendapatkan suatu apa? Nikmat. Terus kita nggak suka. Terus intinya seperti itu ya, kesimpulannya ya. Terus dampak negatifnya apa? Hati itu menjadi tidak tenang. Ketika orang lain, padahal orang lain itu gak merosok, tidak merasa, tapi kita nggak tenang. Wong liya duwe mobil apik, kita dengki. Akhirnya kita nggak tenang sendiri. Orang lain tenang-tenang aja, tidak merasa kok. Ya. Kita yang tidak tenang. Obah-obah, saobah gak tenang. Ketika kita bertemu dia, kita juga tidak tenang hati kita. Nah, seperti itu. Ono koncone dadi ketua pondok. Wah, dunia aku sing dadi ya. Wes gak pro-pronan gitu ya. Gak konco-koncoan gitu ya. Nah, akhirnya kita yang gak seneng itu. Gak seneng kepada dia. Tapi dia gak merasa bahwa dia dibenci oleh kita gitu. Terus cara menghindarinya apa? Ya wis qanaah ae. Kita merasa bahwa kita dapat nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sembuh itu nikmati apa, sing penting itu dari Allah. Bagiane dewi-dewi. Ono kanca mungkin teman kita mendapatkan cobaan yang lebih berat daripada kita. Gak ngerti awake. Ngertine di luarnya aja. Moro-moro sugih, moro-moro duwe norno kayak gitu ya. Tapi cobaannya luar biasa. Oke, selanjutnya tentang ujub. Ujub apa? Dalilnya apa? Salah satu bintang syukur muta'un bahwan muta'un barajarul mati binamati. 3 perkara yang dapat merusak kita. Itu apa? Suhun muta'un, pelit. Nah, ono dia apa-apa gak mau diberikan kepada orang lain. Terus apa? Wa muta'un, mengikuti hawa nafsu. Wa jabal mar'i binafsi. Gawok lek basa Jawane itu. Gawok binafsi kelawan awak-awak ae mar'i. Awak dhewe ini mar'i. Kalau kita bahas sedikit nahwu ya. Salasu muhlikatin jadi apa? Mubtada. Khobare? Syuhud. Iso khobar jumlah ya berarti ya. Tandane apa? Rofa. Terus salasu muhlikatin itu juga menjadi khobar. Mubtadanya di mana? Mubtada yang dibuang. Apa? Ai hadza. Hadza utawi iki iku salasu muhlikatin telu pira-pira perkara kang rusak. Rupane sukhun itu menjadi badal.
Karena badal berarti i'rabnya sama dengan depannya. Ya kan? Badal dari apa? Badal dari khobar. Ya, berarti i'rabnya sama. Wes, malih bahas. Aku malih dia. Udah. Oke. Ujub ada sebab-sebab, terus dampak negatif, cara menghindari. Tadi sebabnya apa? Mempunyai suatu kelebihan yang tidak punya oleh orang lain. Oh, ayu ngene. Oh, itu. Aku paling ayu sak bulu lawang. Itu ya. Oh, iya. Ngalah deh. Sapa Zaskia Gotik ya. Ya. Apa itu ya. Paling ayu sak bulu lawang gitu ya. Nah, terus punya kekayaan, terus punya apa? Kekuasaan dan macam-macam. Pokoknya sampean jadi apa? Jadi kepala direktur perusahaan. Oh, aku direktur perusahaan paling besar se Indonesia. Gak orang sing kalahnya aku. Padahal dia nggak tahu sebentar lagi malaikat maut itu akan menjemput, gak tahu. Umurnya piro kan nggak pernah tahu orang itu berapa tahun gitu ya. Yes. Terus dampak negatifnya kalau ujub berarti apa? Merendahkan orang lain. Iya sombong, paling ayu sak bulu lawang ya loh. Wes. Terus cara menghindari ini apa? Ya tadi mengingat Allah, syukur. Apa yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak dikei Gusti Allah, kalau tidak diberikan oleh Allah, maka kita tidak mendapatkan itu semua. Sing ayu ya bersyukur. Ngoco ya. Wah. Nah sekolah dia kok kocok lho ya. Kocone gak trimo sak pene ya. Sak perlu sak jendela iki kocok ya. Kocok. Ya Allah deh ayu deh aku ya. Ya wis. Nah, wis ya. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya pada tahap terakhir ini ada yang namanya evaluasi atau penguatan data. Nah, tadi pembelajaran pada hari ini sudah bagus, sudah berjalan bagus. Ya, tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya, sudah tahu ya tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, sebab dan lain-lain. Nah, itu semua bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya tentang ilmunya saja, sebisanya kita amalkan kayak gitu ya. Pemenang aku masih iri dengki nang arek liya, ya apa caranya aku cek gak iri dengki ya apa. Sudah dapat ilmunya, tinggal mengamalkan saja ya, gitu. Dan refleksi. Nah, refleksi terhadap diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah bagus atau belum? Apakah kita itu ada akhlak tercela tadi apa enggak? Kayak gitu ya. Sudah bagus atau belum? Karena seorang itu dilihat bukan dari luarnya ya, tapi dari apa? Dari hatinya dan juga saya lupa hadisnya itu apa. Seseorang tidak dilihat dari hartanya ataupun derajatnya, tapi dari hatinya dan juga saya lupa itu. Pokoknya hatinya. Ya. Oke, wes. Terus, tugas selanjutnya ada di soal formatif. Ya, nanti soal formatifnya menyusul, kemudian materi selanjutnya nanti tentang sombong. Masih tetap akhlak tercela kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, terima kasih, semoga bermanfaat gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sama-sama semoga ilmu apa yang kita pelajari pada hari ini kita dapat bermanfaat di dunia wa dunya hatta akhirah. Walaupun mungkin ilmunya cuma sedikit, tapi kalau itu tadi barokah, insya Allah akan bermanfaat, banyak diamalkan oleh diri kita sendiri ataupun orang lain akan mendapatkan barokahnya juga. Barokah dari siapa? Terutama dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari guru-guru kita, dari muassis Pondok An-Nur yaitu Kiai Anwar Nur, juga Kiai Badrul Anwar, Kiai Ahmad Syari Anwar, dan juga para duriyah dari pondok, terutama Pondok An-Nur 3 Murah Bayu ini. Semoga apa yang kita cita-citakan mendapatkan bisa kita raih di suatu saat nanti. Ya, terima kasih. Kita doa sama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.